Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Kusmaningrum dengan NPM 22410135, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU nomor 32 tentang penyiaran. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Pasal 2, penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pasal 3, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 4, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Pasal 5, penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan memperkerat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum, dan disiplin nasional. Pasal 6, penyiaran diselenggarakan dalam sistem penyiaran nasional. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran, bagian kedua Komisi Penyiaran Indonesia. Pasal 7, dalam menjalankan fungsi tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pasal 8, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Pasal 9, anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI daerah berjumlah 7 orang. Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI daerah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pasal 10, anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atau usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Daerah Provinsi. Pasal 11, apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. Yang terakhir, pasal 12, ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan keputusan KPI Pusat. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.